Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia Rami, NPM 2208260161. Izin memulai presentasi mengenai dermatitis. Sebelumnya saya akan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabitu bila rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Saya akan membahas materi tentang pada remediasi blok dermatologi venerologi ini saya akan membahas materi tentang dermatitis. Dermatitis adalah peradangan pada kulit yang ditandai dengan kemerahan, gatal, dan kadang pembengkakan. Kondisi ini bersifat akut atau kronis dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Untuk etiologi dan faktor resikonya, etiologi dermatitis itu meliputi faktor alergi, iritasi, dan genetik. Faktor resikonya itu meliputi paparan, bahan kimia, stres, riwayat keluarga dengan dermatitis, dan kondisi lingkungan seperti kelembaban tinggi. Jenis-jenis dermatitis sendiri terbagi atas 4. Yang pertama dermatitis kontak yang terbagi atas dermatitis kontak iritan dan dermatitis alergi. Kalau pada dermatitis kontak iritan ini dia itu disebabkan oleh disebabkan oleh sabun, deterjen, dan asam kuat. Pada alergi sering disebabkan oleh nikel, latex atau yang dipakai. Dia itu lesinya itu sesuai area kontak dan eritema dan edema dan vesikel. Kemudian ada dermatitis atopik. Dermatitis atopik ini penyakit kulit kronis, inflamasi dan gatal sering berkaitan riwayat eh, riwayat topik seperti asma, rinitis, alergi. Dia ini lesinya ini berupa plak eritematosa kering, bersisik, bisa juga terjadi likanifikasi. Ini itu sering terjadi pada pipi dan lipatan, pada daerah pipi dan lipatan. Untuk dermatitis seboroik, peradangan ke India ini adalah peradangan kronis di area kaya kelenjar sebasea dengan ketombe dan minyak berlebih. Sering dijumpai pada kulit kepala, alis, lipatan hidung, belakang telinga, dan dada bagian atas. Kemudian dia ini gejalanya tidak terlalu gatal, bisa juga disebabkan oleh stres, perubahan cuaca, infeksi jamur, malassezia. Kemudian ada dermatitis nummular. Dia ini eksim berbentuk plak bulat seperti koin. Lesinya itu berbentuk bundar merah, bisa eksudatif atau bersisik. Sering terjadi pada tungkai bawah, tangan, dan lengan. Pencetusnya itu bisa karena kulit kering, suhu dingin, dan stres ringan. Untuk diagnosisnya itu pertama dari anamnesis menggali riwayat gejala seperti gatal, lama muncul, frekuensi dan pemicu yang diduga, kemudian riwayat paparan zat atau bahan yang mungkin menyebabkan iritasi atau alergi. Kemudian untuk pemeriksaan fisik, inspeksi kulit untuk mencari tanda-tanda kemerahan, pembengkakan vesikal dan ekskorasi. Kemudian evaluasi lokasi dan distribusi lesi kuat yang khas untuk jenis dermatitis tertentu. Untuk pemeriksaan penunjang bisa dilakukan patch test untuk mendeteksi alergi kontak, biopsi kulit jika diperlukan untuk mengecualikan penyakit lain. Kemudian bisa melakukan pemeriksaan laboratorium lainnya yang biasanya tidak spesifik tetapi membantu menilai kondisi umum kulit. Kemudian bisa dilakukan hasil pemeriksaan penunjang dapat menunjukkan reaksi alergi tipe IV pada patch test. Untuk prognosis umumnya itu baik dengan pengelolaan yang tepat. Dermatitis kronis dapat menyebabkan hiperpigmentasi atau perubahan tekstur. Kemudian resiko kekambuhan tinggi jika faktor resiko tidak dikontrol. Untuk prevalensi dermatitis atopik ini prevalensinya pada anak-anak dengan angka sekitar 10-20% secara global. Dermatitis kontak sering ditemukan pada pekerja dengan paparan bahan kimia. Dermatitis seborrheic ini umumnya pada dewasa dan bayi. Untuk tata laksana dermatitis ini secara umum menghindari faktor pemicu yang diketahui, penggunaan emollient untuk menjaga kelembapan kulit,
pemberhentian kortikosteroid topikal untuk mengurangi inflamasi, pemberian antihistamin untuk mengurangi rasa gatal seperti cetirizine, kemudian pengobatan spesifik untuk dermatitis kontak alergi bisa diberikan, bisa dilakukan menghindari alergen dan terapi topikal. Untuk dermatitis atopik, terapi imunomodulator dan pelembab intensif. Untuk dermatitis seborrheic, penggunaan shampoo fungal dan kortikosteroid topikal. Untuk referensi ini yang saya gunakan. Sebelumnya terima kasih. Dengan dengan ini saya akan mengakhiri presentasi saya mengenai dermatitis. Sebelumnya saya membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.